Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya agar kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Bapak absen dulu ya. Ya. Ada yang masuk, ada yang tidak masuk hari ini? Enggak ada. Ya, ada yang masuk ya apa? Masuk semua ya. Ya. Nah, sebelumnya Bapak tanya dulu, ini kan kalian pada ngambil jurusan akuntansi. Ada yang cita-citanya menjadi akuntan? Ya, jadi semuanya ingin menjadi akuntan ya. Ya. Sebelumnya kalian tahu nggak ada beberapa jenis profesi akuntansi? Tahu. Jadi ya, Bapak jelasin terlebih dahulu. Profesi akuntansi itu terdiri dari 4 jenis, yaitu satu, akuntan internal atau akuntan perusahaan. Yang kedua ada akuntan publik. Yang ketiga ada akuntan orang pemerintahan. Yang keempat ada akuntan pendidik. Nah, sebelum kalian menjadi akuntan, kalian harus tahu terlebih dahulu etika profesi akuntansi. Sebelumnya ada yang tahu etika itu apa? Etika adalah aturan. Ya, yang lain? Nggak ada ya? Jadi etika sendiri itu adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Jadi etika tersendiri itu diibaratkan seperti kalian lampu lalu lintas. Jadi itu aturan. Ketika kalian di lampu merah, lampunya ketika merah, kalian berhenti atau jalan? Berhenti. Nah, ketika lampu hijau maka Jalan. nah, etika itu sama seperti aturan. Jadi etika dibuat agar mengatur suatu sistem agar tertata dan juga keteraturan. Kalau misal ada pelanggaran maka ada sanksinya. Ketika kalian menerobos lampu merah, nanti pun ada sanksinya, itu sanksi tilang. Dan juga etika profesi akuntansi juga adalah peraturan yang dibuat agar akuntan itu mematuhinya dan tidak melanggar aturan tersebut guna untuk menjaga profesionalitas seorang akuntan dan juga nama baik akuntan. Ketika akuntan melakukan pelanggaran, maka ada sanksi tersendiri untuk akuntan tersebut. Sanksi tersebutnya bisa jadi akuntan tersebut bisa ditarik sertifikasinya. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran hari ini untuk agar kalian tahu itu macam-macam atau prinsip-prinsip etika profesi akuntansi. Jadi prinsip profesi akuntansi itu terdiri dari 8 yang nanti akan Bapak jelaskan. Jadi etika profesi akuntansi itu ada 8 prinsip dasar profesi akuntansi. Yang pertama adalah prinsip integritas. Yang kedua prinsip objektivitas. Yang ketiga ada prinsip kehati-hatian dan kompetensi. Yang keempat ada kerahasiaan. Yang kelima ada perilaku profesional. Yang keenam ada tanggung jawab profesi. Yang ketujuh ada standar teknis. Dan yang kedelapan adalah kepentingan publik. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ya, kita lanjut ke pembahasannya ya. Jadi yang pertama itu adalah prinsip integritas. Prinsip integritas ini mewajibkan setiap akuntan yang sudah tersertifikasi secara profesional bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dalam hubungan bisnisnya. Artinya integritas adalah berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Jadi ketika semisal Mas Rois bekerja di perusahaan A, nah di perusahaan A itu ada pelaporan keuangan yang dilaporkan secara sembarangan dan juga informasinya itu ditutup-tutupi. Maka seorang akuntan harus memberikan penjelasan bahwa informasi harus disampaikan secara sebenar-benarnya, melakukan sebuah keputusan secara profesional yang nanti keputusan tersebut bisa terlatih dengan pengalamannya selama menjadi. Terus yang kedua adalah prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas sendiri mewajibkan seluruh anggota bersikap adil, jujur secara intelektual, tidak memihak, tidak berprasangka atau bias, bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak sepantasnya dari pihak lain. Jadi, semisal contohnya seperti ini.
seorang akuntan bekerja di perusahaan A, maka seorang akuntan tersebut harus berpegang teguh kepada kode etik atau aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah, yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap anggotanya akuntan profesional untuk satu, memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja atau klien penerimaan layanan dan profesional dan kompeten. Jadi dalam pencapaian kompetensi tersendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pencapaian kompetensi profesional dan yang kedua adalah pemeliharaan kompetensi profesional. Nah, pencapaian kompetensi profesional sendiri itu ditempuh melalui pendidikan seperti sekarang kalian. Jadi sekarang kalian adalah sedang proses dalam mencapai kompetensi profesional. Kalian tidak harus stuck di sini. Nanti kalian bisa melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Nah, nanti ketika di bangku perkuliahan kalian dapat ilmu yang lebih banyak. Nah, setelah kalian menempuh perkuliahan, kalian bisa juga setelah itu kalian harus mendaftarkan atau mengikuti tes atau sertifikasi akuntan. Jadi setelah kalian memperoleh ilmu yang banyak, kalian harus mengikuti tes sertifikasi akuntan sehingga kalian bisa disebut sebagai akuntan profesional. Yang kedua adalah pemeliharaan kompetensi. Ya, pemeliharaan kompetensi itu artinya kalian tidak boleh stuck dalam ilmu yang itu saja. Kalian setelah menjadi akuntan yang sudah profesional, kalian juga harus selalu menambah pengetahuan tentang perkembangan profesi akuntansi yang sudah yang berkembang. Di antaranya yaitu pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing, dan peraturan lainnya baik nasional maupun internasional yang relevan. Nah, setelah itu kalian juga dalam menjadi seorang akuntan yang profesional, kalian juga harus bertindak secara tekun, cermat, sesuai dengan teknis dan profesional yang berlaku. Jadi ketika kalian semisal menyusun laporan, kalian harus tekun, yaitu semisal di akhir periode laporan harus sudah jadi, maka kalian harus menyelesaikan laporan tersebut sebelum deadline tersebut. Nah, selain harus sesuai dengan deadline, kalian juga harus cermat dan kehati-hatian. Tidak boleh nanti setelah laporan itu selesai ternyata banyak kesalahan yang terjadi. Kalian maka harus kecermatan dan ketelitian itu menjadi salah satu prinsip akuntansi atau profesi akuntansi. Kemudian ada yang keempat, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, kita lanjut yang keempat saja ya. Ya. Yang keempat itu ada prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan hal berikut. Yang pertama yaitu mengungkapkan informasi rahasia yang diperolehnya dari hubungan profesional dan hubungan bisnis pada pihak di luar kantor akuntan atau organisasi tempat akuntan bekerja tanpa memberikan kewenangan yang memadai dan spesifik, terkecuali jika mempunyai hak dan kewajiban secara hukum atau profesional untuk mengungkapkan kerahasiaan tersebut. Jadi ketika kalian sudah bekerja di sebuah perusahaan, misal kalian menjadi akuntan internal, maka informasi-informasi yang kalian dapat tidak boleh disampaikan kepada pihak lain atau pihak di luar kantor. Misal Mas Rois bekerja di perusahaan A dan Mas Hujan bekerja di perusahaan B. Ketika istirahat, ketika kalian makan bareng, kalian tidak boleh saling mengomongkan tentang informasi-informasi di perusahaan masing-masing. Ya, karena prinsip yang keempat itu adalah kerahasiaan. Tidak boleh informasi yang ada di perusahaan A tersebar ke perusahaan B, informasi yang perusahaan B tersebar di perusahaan A. Selain itu, prinsip kerahasiaan itu juga berlaku untuk di lingkup perusahaan tersebut. Misal di perusahaan A, Mas Rois bekerja di perusahaan A. Nah, Mas Rois sedang istirahat, terus bertemu sama OB misal. Ketika bertemu sama OB, Mas Rois curhat. Ternyata curhat tentang informasi-informasi ini. Maka hal itu tidak diperbolehkan. Ketika Mas Rois ketahuan, maka akan nanti diberi sanksi. Karena hal itu ditakutkan ketika informasi itu disampaikan ke orang lain, maka informasi ini disampaikan ke orang lain juga, maka informasi ini menjadi menyebar dan menjadi hal buruk bagi perusahaan nantinya. Nah, selain itu juga semisal Mas Rois di perusahaan A sudah berhenti,
Nah, ya dalam satu periode udah berhenti. Nah, di tahun berikutnya Mas Rois bekerja di perusahaan lain. Nah, ketika di perusahaan lain, Mas Rois pun tidak boleh menyampaikan informasi-informasi yang sebelumnya diketahui di perusahaan A. Nah, seperti itu. Ya, yang kelima adalah perilaku profesional. Yang perilaku profesional itu, prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap akuntan profesional mematuhi ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. Dan yang keenam adalah tanggung jawab profesi. Seorang akuntan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral profesional terhadap semua kegiatan yang dilaksanakannya. Anggota memiliki tanggung jawab kepada pemakai jasa profesional mereka dan tanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota demi mengembangkan profesi akuntansi serta memelihara kepercayaan masyarakat. Semua usaha tersebut diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Jadi semisal Mas Rois sudah tersertifikasi sebagai seorang akuntan yang profesional. Nah, Mas Rois bekerja di suatu perusahaan, maka dalam suatu perusahaan tersebut Mas Rois harus bekerja semaksimal mungkin dan menjaga nama baik seorang akuntan, yaitu dengan menjaga integritasnya, objektivitasnya seperti yang disebut di atas, dan juga harus bertanggung jawab seperti yang sebelumnya, yaitu seperti ketika menyusun laporan harus sesuai dengan deadline, harus cermat dalam menyusunnya, harus tekun. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke ya, lanjut ya. Yang ketujuh adalah standar teknis. Setiap anggota akuntan profesional dalam melaksanakan jasa profesional ya harus sesuai dengan standar profesional yang relevan. Keahlian anggota akuntansi profesional berkewajiban untuk melaksanakan tugas yang diterima dari pemberi kerja dan prinsip integritas dan objektivitas. Nah, standar teknis sendiri artinya dalam pekerjaannya sebagai seorang profesi akuntan harus sesuai dengan standar teknis yang sudah dibuat oleh, semisal kalau di Indonesia itu ada IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, kalau di luar negeri atau internasional itu ada International Federation of Accountant. Nah, kedua badan tersebut adalah badan yang mengatur undang-undang yang relevan dengan akuntansi. Ya, lanjut ke yang ke-8 atau yang terakhir. Yang terakhir ada kepentingan publik. Jadi anggota akuntan profesional berkewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik serta menunjukkan sikap profesionalisme. Jadi seorang akuntan itu tidak hanya bekerja untuk perusahaan yang dia pemberi jasa. Misal pemberi jasa A memberi kerjaan kepada seorang akuntan, maka seorang akuntan itu bertanggung jawab kepada publik pula, tidak hanya kepada perusahaan tersebut. Misal hanya karena seorang akuntan ini bekerja di perusahaan A, maka laporannya dibaguskan. Itu tidak benar. Yang benar adalah sesuai dengan realita yang ada. Maka ketika laporan tersebut sudah disusun, pengguna informasi tidak hanya dari dalam perusahaan tersebut, tapi juga sebagai informasi bisa digunakan oleh pihak eksternal, yaitu seperti investor dan lain-lainnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Untuk kemudian kita lanjutkan ke diskusi ya. Jadi nanti saya bagi kalian menjadi beberapa kelompok yang berpasangan. Nanti kalian saling mewawancarai. Jadi yang satu, misal Mas Rois memberi pertanyaan kepada Mas Yudan, nanti Mas Yudan menjawab tentang ke-8 prinsip akuntansi tersebut. Jadi kalian saling tukar ilmu. Nanti ketika kalian sudah selesai dilakukan sebaliknya. Mas Yudan yang bertanya, nanti Mas Rois yang menjawab. Nah, nanti yang menjawab membuat catatan kecil. Nanti setelah selesai akan Bapak tanyakan. Silakan berkelompok. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Saya tunjuk salah satu ya. Ya, Mas Rois untuk memberikan hasil diskusinya. Silakan. Etika profesi akuntansi atau disebut juga dengan kode etik profesi akuntansi adalah aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang akuntan. Ada 8 prinsip etika profesi akuntansi. 1. Prinsip integritas.
yaitu artinya seorang akuntan harus bersikap lugas dan jujur dalam bekerja dan berterus terang dan mengatakan hal yang sebenarnya. 2. Prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mewajibkan seluruh anggota bersikap adil, jujur secara intelektual dan tidak memihak, dan juga tidak terpengaruh oleh kepentingan lain di luar tugas dan kewajibannya. 3. Kompetensi dan kehati-hatian. Seorang akuntan harus memiliki kompetensi dan senantiasa memeliharanya dan juga tekun dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya. 4. Kerahasiaan. Seorang akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan pekerjaannya dan tidak menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain yang tidak berkepentingan. 5. Perilaku profesional. Setiap akuntan wajib mematuhi ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku. 6. Tanggung jawab profesi. Seorang akuntan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang dilaksanakannya. 7. Standar teknis. Seorang akuntan profesional dalam melaksanakan jasa profesionalnya harus sesuai dengan standar profesional yang relevan. Untuk di Indonesia, standar yang harus ditaati adalah standar yang dikeluarkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. 8. Kepentingan publik. Seorang akuntan bekerja untuk pelayanan publik dan senantiasa menjaga kepercayaan publik. Itu kesimpulan dari teman kalian ya. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini adalah setiap pekerjaan itu memiliki SOP-nya masing-masing atau standarnya masing-masing atau kode etiknya masing-masing. Kode etik dibuat untuk mengatur agar sebuah pekerjaan berjalan dengan baik dan sebuah profesi bisa dipercaya oleh masyarakat dan selalu menjadi kepercayaan bahwa jasa tersebut bisa selalu digunakan dan dipercaya. Nah, sekian pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak kasih tugas ya, nanti kalian di rumah membuka lagi tentang materi pada hari ini, yaitu 8 prinsip profesi akuntansi. Kalian bisa browsing di internet, kalian bisa cari sumber lain seperti buku. Nanti di pertemuan berikutnya Bapak kasih mini kuis agar kalian selalu ingat tentang pelajaran pada pagi hari ini. Ya, sekian pelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.